Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mutia Hidayati Gemilang, Norma Nurul Fatharani, Sofiani Alifah, dan Sri Rizky Mailinawati dari kelas 2C D3 Keperawatan akan menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan dan tren serta isu sistem informasi kesehatan di Indonesia dan dunia. Landasan atau dasar hukum pengembangan sistem informasi kesehatan atau SIK di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes /Per/7/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Kelima, Kepmenkes RI Nomor 511 Tahun 2002 tentang Kebijakan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS. Keenam, Kepmenkes RI Nomor 932/Menkes/SK/8/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten atau kota. Ketujuh, Kepmenkes RI Nomor 4/SK/SK/1/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Kedelapan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Dan yang kesembilan, ada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837 Tahun 2007 tentang pengembangan jaringan komputer atau SIKNAS Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Selanjutnya ada pengertian Sistem Informasi Kesehatan atau SIK. Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan information. Sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Sehingga, pengertian sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi, mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi, untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan sistem informasi kesehatan. Perkembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia diawali dengan sebuah sistem informasi rumah sakit yang berbasis komputer atau Computer Based Hospital Information System, dan yang menginovatori hal ini adalah Rumah Sakit Husada pada akhir dekade 80-an. Sistem informasi kesehatan di Indonesia telah dan akan mengalami 3 pembagian masa, yaitu era manual sebelum 2005, era transisi tahun 2005 sampai 2011, era komputerisasi mulai 2012. Masing-masing era sistem informasi kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman. Yang pertama, era manual sebelum 2005. Data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing unit di Departemen Kesehatan. Bentuk datanya agregat. Kelemahannya adalah sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data, sangat beragamnya bentuk laporan, validitasnya masih diragukan, dan data yang ada sulit diakses. Karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit diolah dan dianalisis. Dan terpenting dalam pengiriman data, masih banyak menggunakan kertas, sehingga tidak ramah lingkungan. Yang kedua ada era transisi tahun 2005 sampai 2011. Komunikasi data sudah mulai terintegrasi atau mulai mengenal prinsip satu pintu, walau beberapa masih terfragmentasi. Persebaran sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual. Sebagian data sudah terkomputerisasi dan sebagian masih manual. Keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin. Pada masa transisi ini, posisinya masih setengah-setengah, karena mulai menggunakan sistem komputerisasi tapi masih belum meninggalkan sistem manual.
Selanjutnya ada era komputerisasi yang mulai pada tahun 2012. Pada era ini, pemanfaatan data menjadi satu pintu atau terintegrasi. Data yang ada adalah individual atau disagregat. Data dari unit pelayanan kesehatan langsung diunggah ke bank data di pusat atau e-health. Penerapan teknologi e-health di mana data dapat langsung diunggah ke bank data. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin atau memakai secure login. Lebih cepat, tepat waktu, dan efisien yang pastinya lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional atau SKN yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan bentuk-bentuk sistem informasi kesehatan. Tujuan dikembangkannya berbagai bentuk SIK tersebut adalah agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi yang dapat membantu pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi kesehatan. Yang pertama, mendukung manajemen kesehatan. Kedua, pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti atau evidence-based decision. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Keempat, mengalokasikan sumber daya secara optimal. Kelima, mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas. Keenam, membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, membantu penilaian transparansi. Selanjutnya, peran sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan atau SIK sebagai bagian penting dari manajemen kesehatan terus berkembang selaras dengan perkembangan organisasi. SIK berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan sehari-hari, intervensi cepat dalam penanggulangan masalah kesehatan, mendukung manajemen kesehatan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat terutama dalam penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. SIK yang baik adalah sistem informasi yang mampu menghasilkan data atau informasi yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi kesehatan. 1. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administratif kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Yang kedua, mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Sasaran sistem informasi kesehatan. Terciptanya pengorganisasian dan tata kerja pengolahan data atau informasi dan tersedianya tenaga fungsional pengelola data atau informasi yang terampil di seluruh tingkat administrasi. Kedua, dihasilkannya berbagai informasi kesehatan di seluruh tingkat administrasi secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan dari pengguna data atau informasi. Ketiga, ditetapkannya kebutuhan esensial data atau informasi di tiap tingkat dan pengembangan instrumen, pengumpulan dan pelaporan data. Keempat, tersedianya dukungan teknis dan sumber daya yang memadai dalam rangka pemantapan dan pengembangan otomasi pengolahan data di seluruh tingkat administrasi. Dan yang terakhir, pengembangan bank data, kesehatan, pengembangan jaringan komunikasi komputer dan informasi. Selanjutnya ada kebijakan sistem informasi kesehatan. Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem informasi kesehatan atau SIK yang terintegrasi. Pertama, pengembangan dan penyelenggaraan SIK dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat. Kedua, penetapan kebijakan dan standar SIK dilakukan dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan. Ketiga, penataan sumber data dan penguatan manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan dititik beratkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran.
keempat, pengembangan SDM, pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lintas sektor terkait, serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya. Kelima, peningkatan penyelenggaraan sistem pengumpulan, penyimpanan, diseminasi, dan pemanfaatan data atau informasi dalam kerangka kebijakan manajemen data satu pintu. Keenam, pengembangan bank data kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari pemangku-pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Ketujuh, peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan statistik vital melalui upaya penyelenggaraan registrasi vital di seluruh wilayah Indonesia dan upaya inisiatif lainnya. Kedelapan, peningkatan inisiatif penerapan e-health untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan di semua tingkat dan pemanfaatan forum-forum informatika kesehatan yang ada. Dan yang terakhir, peningkatan penggunaan solusi-solusi e-health dan telemedicine untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada kedudukan sistem informasi kesehatan dalam sistem informasi nasional. Menurut World Health Organization atau WHO, dalam buku Design and Implementation of Health Information System tahun 2000, bahwa suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan. Selanjutnya, disebutkan dalam buku tersebut bahwa sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua jenjang sistem informasi, harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi manajemen. Komponen utama sistem kesehatan. Pertama, service delivery. Yang kedua, medical product, vaccines, and technologies. Yang ketiga, health workforce. Yang keempat, health system financing. Kelima, health information system. Dan yang keenam, leadership and governance. Selanjutnya ada subsistem SIK. Yang pertama, upaya kesehatan. Yang kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Ketiga, pembiayaan kesehatan. Yang keempat, sumber daya manusia kesehatan. Kelima, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Keenam, manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Implementasi sistem informasi kesehatan. Implementasi SIK mencakup sistem pencatatan dan pelaporan seperti data vital, surveilan, data pelayanan, pemetaan, pengendalian wabah, tetapi ini masih belum terintegrasi dengan database yang online di website Dinas Kesehatan dan Devkes sesuai standar dan interoperabilitasnya. Pemanfaatan internet yang semakin luas di kalangan medis seharusnya mampu meningkatkan proses pembelajaran di kalangan medis dan masyarakatnya. Perubahan tentu tidak mudah itu terjadi. Diperlukan pengembangan secara bertahap, pelatihan, penelitian, dan tenaga-tenaga baru bidang informatika kesehatan. Contoh dari implementasi sistem kesehatan diambil implementasi sistem informasi kesehatan atau SIK Puskesmas ditinjau dari elemen input, proses, output di Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari 8 orang informan biasa dan 1 orang informan kunci. Hasil penelitian bahwa implementasi SIK Puskesmas ditinjau dari elemen input. 1. Kualitas data, masih ada puskesmas yang telat mengirim data. 2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang. 3. Sarana prasarana masih kurang. 4. Alokasi anggaran dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan BOK. Implementasi SIK Puskesmas ditinjau dari elemen proses. Pertama, pengolahan data menggunakan sistem komputerisasi. Kedua, pemeliharaan yang dilakukan tidak rutin setiap tahun. Ketiga,
Konsistensi dalam pengiriman data belum konsisten. Dan keempat, pelaporan data dilakukan setiap tanggal 5. Dan yang terakhir ada implementasi SIK Puskesmas ditinjau dari elemen output. Sistem informasi di Kabupaten Konawe Selatan untuk data yang dihasilkan digunakan untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk kedepannya. Selanjutnya ada tren dan isu. Pengertian tren dan isu. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan sebagai salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat dan kejadiannya berdasarkan fakta. Sedangkan isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Isu juga adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh orang banyak, namun belum jelas faktanya atau buktinya. Selanjutnya ada tren dan isu di Indonesia. Salah satu sistem informasi yang dikembangkan adalah Total Arsitektur Sintesis atau TAS. Ada beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan sistem informasi ini. Salah satunya Rumah Sakit Kanker Darmais yang berada di Jakarta Barat. Sebagai rumah sakit yang menangani masalah kanker, dibutuhkan suatu laboratorium yang baik dan mendukung upaya penanganan masalah kanker, karena kanker membutuhkan suatu pemeriksaan laboratorium yang cermat dan baik. Selanjutnya ada tren dan isu SIK di dunia. Kami mengambil contoh di Amerika. Dasar-dasar sumber daya data informasi kesehatan Institut Kanker Nasional, Health Information National Trend Survey, dibuat pada tahun 1997 selama konferensi multidisiplin. Difokuskan pada komunikasi risiko dalam peserta yang mewakili bidang psikologi, perilaku kesehatan dan pendidikan, kesehatan masyarakat, klinis kedokteran, dan jurnalisme kesehatan. HINTS adalah perwakilan nasional yang melintang survei populasi orang dewasa yang tidak dilembagakan di Amerika Serikat, berusia 18 tahun ke atas, yang mengumpulkan data tentang informasi yang berhubungan dengan kesehatan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatannya. HINTS pertama kali diterapkan pada tahun 2002 sampai 2003, dan survei populasi umum telah dilakukan 5 kali selama periode 15 tahun, dengan pengumpulan data cross-sectional tahunan siklus. HINTS awalnya diberikan sebagai digit acak panggil atau random digit dial, wawancara telepon dengan bantuan komputer ke sampel representatif dari rumah tangga yang diambil semua pertukaran telepon di Amerika Serikat. Pada 2008, HINTS diterjunkan menggunakan mode campuran, wawancara telepon RDD, dan kuesioner yang dikirim, dual frame atau semua pertukaran telepon di AS, dan daftar nasional lengkap layanan pos Amerika Serikat. Lalu di sini ada HINTS website, terlampir, dan beberapa laporan tersedia di website yang terlampir. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan. HINTS unik di antara sumber daya data nasional karena fokusnya pada komunikasi kesehatan dan informasi kesehatan. Yang kedua, berupaya keras untuk memastikan bahwa data siap dan mudah diakses dan digunakan untuk pengguna data dan pengguna hasil. Sedangkan kelemahannya, tingkat respon yang lebih rendah dapat menimbulkan bias dalam data. Tetapi upaya telah dilakukan di masing-masing administrasi HINTS untuk mengurangi potensi bias pengambilan sampel dan prosedur pembobotan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.